Gila emang, ketawa ketiwi tahu-tahu di Jawa Timur dia bakar-bakarin rokok ilegal. Malam ini mau kemana Pak? Mau ke Semarang. Mau makan apa di Semarang Pak? Kenapa Semarang ya? Soto Bangkok, soto Bangkok. Terus tadi rujak cingur-nya dapat nggak Pak? Dapat, Mantap Pak. mantap, pedas. Banyakan cabe. Siap, jempolnya Pak. Pagi para pimpinan dari ada gubernur, wakil gubernur, beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua, untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak saya dipukulin tadi. Jadi pada dasarnya begini, anggaran tahun ini tahun depan kan dipotong, tahun ini juga dipotong juga kan. Jadi mereka protes sama dengan Anda kayaknya udah sama deh cara berpikirnya dengan bupati apa gubernur. Kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak kira-kira gitu. Tapi alasan potongnya itu Kak, utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya, pemimpin itu agak keras dengan itu, ingin mengoptimalkan. Jadi sebetulnya kalau uang yang di daerah bertambah. Jadi kan di transfernya kan turun 200 ya. Tapi program-program untuk daerah naik dari 900 ke 1.300 triliun, tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih kinerja uang yang lebih efektif. Tapi tentunya nggak bisa tiba-tiba kan. Makanya untuk tahun 2026 nanti itu kan tadinya APBN-nya berapa, kami tambah lagi dengan 43 triliun dalam daerah. Saya pikir untuk sementara sudah cukup itu. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kalau dalam triwulan pertama, kedua tahun depan ekonominya membaik dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya, mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah. Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya nggak berkurang, malah ditambah secara net ya. Tapi kan biasa daerah kan pemerintah pengen jalanin sendiri. Jadi mereka masih belajar juga perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame nanti ada penangkapan apa itu ya. Selama ini kita. Jadi kalau mereka bisa menunjukkan seperti itu, penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa meraih pemimpin saya di atas untuk menambah dengan cepat. Jadi itu namanya. Tapi ya seperti itu. Kalau uang kita ekonominya bagus, pajaknya makin besar, kita akan tambah ya. Yang kedua tentang ini,
kenapa dibinasakan? Kan gini, ini kan ada yang bayar pajak, ada yang nggak bayar pajak. Kalau yang bayar pajak diadukan dengan yang nggak bayar cukai ya mereka rugi dong. Jadi langkah pertama saya kan cukai nggak naik, tapi saya jamin ke mereka supaya income pemerintah naik, saya akan jaga pasar di sini jangan dikontaminasi dengan barang-barang selundupan. Itu pertama. Tapi pengusaha-pengusaha itu nggak akan kita buat mati. Kami sedang berencana untuk mengembangkan kawasan industri hasil tembakau yang lebih intensif lagi di daerah-daerah yang kita curigai menjadi pusat-pusat produksi ilegal di dalam negeri. Kalau luar negeri gampang, kita monitor pelabuhan pelajaran yang lebih intensif. Harusnya nggak lama lagi akan banyak yang ketangkep. Nanti di situ kita diskusi dengan para pelaku yang ada sekarang itu. Kita akan definisikan atau tentukan seperti apa pola tarif yang pas untuk mereka. Dan pembinaan otomatis kayak IHP itu langsung pembinaan di situ. Tapi yang jelas kita tidak bertujuan menentukan industri rokok formasi yang ilegal, tapi kan kita akan memperkuat dan menciptakan tempat bermain yang lebih fair untuk semuanya. Kira-kira begitu. Artinya ke depan akan diberdayakan ya Pak Menteri ya? Akan diberdayakan, tapi habis diberdayakan harus bayar pajak. Kalau nggak saya sikat, saya nggak angkut ya. Baik, selanjutnya silakan. Terima kasih. Thank you.